Hanya silakan buat para pemateri untuk dijawab. Oke, terima kasih pertanyaan dari pertanyaan dari Mbak Desti ini. Berarti intinya itu seperti ini mungkin Ibu yang dimaksud saat ini rokok itu bahkan masalah rokok belum tuntas sudah ada jenis rokok yang baru. Ini sebagai contoh yang tren di remaja. Kamu bisnisnya apa? Bisnis vape. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan sama Mbak Desti. Halo Mbak Desti yang di rumah. Jadi sebenarnya sama bahayanya enggak sih Bu antara rokok dengan vape? Itu mungkin bisa dijelaskan dari Bu Kamalia. Semoga kita doakan bersama buat Mbak Desti, Bu Kamalia menjadi dokter. Amin. Iya, diluruskan ya Pak. Iya. Kalau saya di sini bukan dokter ya. Nanti takutnya. Iya. Iya. Bukan dokter ya. Sebenarnya terima kasih ya Kak Desti ya. Iya. Tadi ya rekan Desti dimanapun berada, terima kasih. Ini tadi pertanyaannya bagus sekali ya. Dan ini diharapkan bisa mengubah mindset ya. Kalau vape sama rokok itu wah lebih sehat pakai vape. Itu bukan ya. Jadi sama saja bahayanya ya, karena kandungannya itu sama, cuma modelnya saja sebenarnya yang berbeda. Iya. Kalau yang rokok batangan kan dia bentuknya dari tembakau, terus bentuknya batangan. Kalau vape ini kandungannya cair. Ya, jadi tetap ada nikotin, ada kandungan lain dan ada perasanya. Nah, ini sebenarnya kan ya tadi bahayanya itu sama, jadi tidak ada yang misal lebih sehat dan sebagainya, itu tidak ada. Jadi bahayanya tetap sama karena kandungannya juga sama. Oke, bagaimana Mbak Desti? Nanti kalau belum puas dan jangan sampai puas karena kita masih sampai dengan jam berapa? Jam 4. Enggak teman-teman, karena kita nanti kira-kira sampai jam setengah 12 atau jam 11. Nanti kita sembari kalau menunggu perform, kalau ada, kalau enggak ada ya nanti kita tutup performnya nanti jam 1. Ini Bu Lia punya suara yang emas. Oke, admin selanjutnya ada yang pengen gabung bertanya langsung. Oh iya. Ini Bu. Ini yang monggo dari admin bisa menyampaikan pertanyaannya dari teman-teman yang ingin bertanya, sahabat remaja. Oke, sembari menyesuaikan, soalnya ini ada yang bertanya ingin bergabung, tapi caranya masih bingung saya. Oh ya, oke. Untuk teman-teman yang bergabung, tenang saja. Ini adminnya sedang mengotak-ngatik untuk bisa nanti bertanya langsung dengan kami, dengan Ibu Lia. Ini kayaknya ada pertanyaan dari Mbak Wulandari, tapi tempat saya sudah hilang ini. Ada nggak, Kak? Dari Wulandari, halo Mbak Wulandari. Ini sudah terhubung dengan Alfi. ya, monggo Mbak Alfi, ini kita sudah bisa terkonek dengan Mbak Alfi, bisa menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ini Mbak Alfi. Ini kayaknya sinyalnya Kak Alfi ini agak kurang bagus ini. Ya, ini kan sudah banyak anak SMP, SMA, bahkan SD, anak kecil yang merokok. Tapi sebagian besar tidak sedikit juga dari mereka yang mengaku bahwa mereka itu merokok. Sejauh ini di Kecamatan Tampilan, apakah sudah ada textbook untuk sekolah-sekolah di SMK di Kecamatan Tampilan? Itu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Alfi atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ini berkenaan sebenarnya
kalau COVID itu ada tesnya, Bu. Kalau merokok sendiri ini ada tesnya enggak sih, Bu? Oh iya. Terima kasih ya Kak Alfi. Jadi di Kecamatan Pabelan ini kan ada 2 puskesmas ya kebetulan ya. Baik di Pabelan maupun yang di Sumowo itu sebenarnya kami sudah ada tes, tapi tesnya itu untuk mengukur kadar karbon dioksida ya. Jadi bukan nikotin, jadi masih mengukur kadar karbon di monoksida ya, monoksida. Nah ini kenapa kok mengukur karbon monoksida, karena salah satu kandungan rokok tadi kan ada CO ya. Nah ini kami sudah ada tes untuk mengukur tadi kadar CO pada remaja, maksudnya ke sekolah-sekolah tuh dulu sebelum COVID itu kami sering kalau ke sekolah kami sekalian konseling, sekalian mengukur kadar CO-nya bagaimana. Kalau orang perokok itu mesti beda ya, apalagi perokok berat itu mesti kandungannya banyak sekali daripada orang yang tidak merokok, seperti itu. Ini menarik sekali tentang bahaya. Mungkin dari Kak Alfi, kalau misalnya nanti belum puas ya, saya harap untuk tidak segera puas, nanti bisa bertanya lagi dengan Bu Lia. Tadi juga ada pertanyaan dari Mbak Wulandari, mungkin dari admin bisa menampilkan pertanyaannya. Ini sebelumnya sembari mencari untuk pertanyaannya Mbak Wulandari, karbon monoksida, CO ya. nikotin saja sudah bahaya, apakah karbon monoksida juga bahaya? Bahaya. Ya karbon monoksida sama bahayanya ya, ibaratnya kalau misal tesnya itu bisa adik-adik itu teman-teman ya itu bisa lah menggunakan di ruangan tertutup ya, itu kasih karbon monoksida. Nanti kalau dihirup lama-kelamaan itu nanti bisa menimbulkan kematian. Oke. Gitu. Jadinya kalau mau ya tes karbon monoksida ini bahaya apa enggak, nah itu tesnya seperti itu. Jadi sama bahayanya yang ada di rokok tuh nggak ada loh yang nggak bahaya ya, semuanya itu kandungannya bahaya. Yang paling nggak bahaya tidak merokok. Oke, intinya adalah jangan merokok. Mungkin jangan dari admin bisa. Terima kasih Alfi, para pemateri, terima kasih. Dari bergabungnya, adminnya mau memberhentikan lagi kebingungan. Yang selanjutnya Mas ada pertanyaan lagi ini Bu sama Mas dari Wulandari. Apakah industri rokok memang sengaja menyasar remaja? Monggo ditanggapi. Oke, terima kasih Mbak Wulandari yang di rumah. Semoga hari ini puasanya lancar. Semoga tidak muka di siang hari ya. Untuk Mbak Wulandari. Ini ada pertanyaan menarik yang sebelumnya Bu Lia sudah menyampaikan bahwasannya industri rokok sekarang makin banyak, dan pertanyaannya adalah apakah memang produsen rokok itu menyasar ke teman-teman remaja? Iya. Jadi dari yang tujuannya itu ya itu memang menyasar salah satu sasaran dari industri rokok itu memang remaja ya. Kenapa kok remaja? Itu karena memang remaja itu mudah sekali untuk dipengaruhi ya. Karena remaja yang masih mempunyai sifat keingintahuannya yang tinggi ya, masih mempunyai jati diri, terus masih ikut-ikutan ya. Jadi kalau dia dipengaruhi sedikit, mesti dia langsung mau. Nah makanya salah satunya itu remaja. Banyak iklan-iklan ya. Ya. Saya langsung kepikiran dengan iklan rokok itu kan never alone, go ahead. Itu ya kan mesti milenial sekali. Milenial sekali ya. Bahkan mesti sponsornya itu di apa? Di adventure ya, gitu. Kemudian di konser musik ya kan? Konser musik, kemudian sepak bola, kemudian ya event-event yang memang di situ tuh banyak dihadiri bayar remajanya seperti itu. Nah itu kan salah satu bentuk sponsornya yang memang dia itu sengaja mengincar remaja, karena itu tadi remaja mempunyai sifat yang keingintahuannya tinggi, rasa coba-cobanya tinggi. Nah anak SD tadi ya, yang dia itu ya salah satunya rasa penasaran pada rokok itu, makanya dia ada yang merokok. Ini yang berkenaan dengan iklan tadi, ini ada sedikit pengalaman dari saya sendiri, bahkan yang berkenaan dengan tadi Bu, yang
masalah konser dan lain-lain. Panitianya pun itu terkadang kalau bekerja sama dengan konser musik itu harus menjualkan rokok, Bu. Ya ini yang sebenarnya sangat ironis sekali. Ini kalau dari Puskesmas Semowo sendiri, Bu, sembari nanti nunggu pertanyaan dari teman-teman, ini yang sudah dilakukan untuk agar rokok ini dapat, kalau dihentikan kemungkinan tidak, Ibu ya, tapi mungkin bisa dikurangi. Itu yang sudah dilakukan dari Puskesmas Semowo sendiri seperti apa? Iya. Jadi memang benar ya yang seperti dikatakan sama Mas Rijo tadi, kalau kita menghentikan orang perokok itu susah ya. Makanya ini kita kalau yang memang belum sampai kecanduan banget, mulailah berhenti ya dari sekarang sebelum nanti kecanduannya tambah parah ya. Kalau yang belum, nah ini kita harus menghindari orang-orang yang belum merokok ini, untuk supaya dia tidak terkena, maksudnya merokok ya, nyoba untuk merokok ya. Upayanya Puskesmas itu ya salah satunya kita edukasi ya. Kita edukasi keliling-keliling, pernah kita sampai advokasi ya, maksudnya advokasi untuk menerapkan KTR. Nah ini ya, jadi menerapkan KTR di lingkungannya kita ya. Itu KTR itu fungsinya apa sih sebenarnya? Untuk membatasi lingkup orang perokok aja sih ya. Dan juga kita tadi ada konseling ya, ada pemeriksaan CO tadi yang di keluar Puskesmas. Di dalam Puskesmas sebenarnya juga ada sih klinik berhenti merokok kalau misal mau. Nah itu upaya-upaya kita untuk membantu melindungi masyarakat sih yang belum merokok itu supaya tidak merokok. Alangkah lebih baiknya lagi kalau yang sudah merokok dia sampai berhenti merokok. Itu tadi ada. Oke, tepuk tangan. Ini yang berkaitan dengan yang Ibu Lia sampaikan, yang kalau ada orang-orang yang ingin berhenti merokok, tadi kan bisa ke Puskesmas, nanti diberi konseling. Itu sarannya apa saja sih, Bu? Biar teman-teman ini tahu, kemungkinan juga saya kira kalau teman-teman remaja ini ada niatan untuk berhenti tapi tidak ada tindakan. Mungkin itu yang berat, niatan ada, tindakannya belum ada. Mungkin bisa menyampaikan. Iya, kalau mengenai syarat ya, syarat kunjungan itu sendiri tidak ada sih ya, seperti biasa ketika kita mau ke Puskesmas gitu ya, bawa identitas seperti itu. Kalau kita mau konseling ya nanti dibimbing aja untuk berhenti merokoknya. Tapi yang jelas tips ya untuk berhenti merokok itu yang jelas harus niat loh, yang pertama itu ya. Kalau niat tapi nggak ada tindakan itu niatnya kurang. Jadi bukan niat. Harus, iya. Kalau iya seperti misalnya kita niat puasa ya udah kita nggak makan minum sampai waktu yang ditentukan ya. Sama kalau misal kita mau berhenti merokok ya kita harus niat ya saya nggak usah merokok lagi gitu. Kalau aku niat pengen berhenti merokok tapi masih merokokan ya itu masih kurang ya niatnya. Jadi memang harus benar-benar niat. Iya. Dari teman-teman sahabat yang di rumah mungkin bisa menyampaikan pertanyaan. Kira-kira ada admin? Oh iya. Oke, tanya lagi Kak. Ini dari dari tadi masih melanjutkan. Bagaimana Kak, Bu, kalau sejenis vape itu apakah ada salah satu kandungan yang berbahaya seperti rokok yang jika dikonsumsi oleh seorang wanita? Itu mungkin asapnya, apakah ada kandungan berbahaya kepada wanita di sekitarnya, khusus vape? Oke, itu mungkin dari Bu Lia hanya menegaskan saja, apakah ada vape dan rokok itu lebih bahaya mana? Mungkin dari Mbak Wulandari ingin bertanya itu. Kemudian yang kedua, kandungan dari vape itu yang bahaya itu ada nggak dari yang pernah Ibu Lia kaji atau Ibu Lia sharingkan ke, mungkin Ibu Lia bisa menyampaikan? Iya, sebenarnya sama ya seperti tadi istilahnya. Kalau rokok biasa ya, rokok biasa batang sama vape itu sama bahayanya. Kalau kandungannya itu sama, mungkin berbeda di unsurnya. Kalau vape itu kan cair ya, ada nikotin, ada dietil, ada perasanya ya. Nah itu kan tetap membahayakan bagi tubuh. Jadi tidak ada kandungannya itu yang sifatnya sehat, itu tidak ada. Tetap ada efeknya. Meskipun kamu ada istilah nikotinnya 0
nol, tapi kan kandungan yang lainnya masih Iya. ada ya, seperti dietil, perasa dan sebagainya, itu tetap bakal mempunyai efek buruk pada tubuh. Oke. Ini juga masih menyambung tentang vape tadi, Bu. Saya itu pernah dapat pengalaman, bahkan cerita dari teman-teman juga, kalau vape itu kalau orang sudah nge-vape itu katanya sih, Bu, ini itu kalau darahnya dites itu antara yang pernah nge-vape sama enggak itu juga beda, mungkin dengan sama dengan rokok ya, Bu ya. Sama dari segi asapnya itu kalau saya membayangkan malah lebih ngeri. Lebih ngeri yang vape-nya karena asapnya itu Banyak ya, banyak sekali. dibandingkan dengan yang ini ya. Iya. Karena memang bentuk mungkin asap itu mungkin karena pembakarannya kali ya, dia kan Iya. cair sama yang padat gitu, jadinya mungkin lebih banyak. Tapi kalau masalah tes kandungan ini saya belum tahu sih ya, belum, Iya. soalnya belum melihat langsung perbedaan darahnya itu gimana itu, belum pernah, jadi saya belum bisa menjawab untuk mengenai perbedaan darah Iya. antara orang yang merokok sama Iya. enggak ya, soalnya kan saya belum pernah tes. Jadinya saya belum tahu. Tapi kalau mesti ada beda antara orang yang kalau dari segi mungkin kadarnya ya, Iya. kadar kayak nikotin dan sebagainya yang ada di peredaran dalam tubuh, istilahnya kayak racun ya yang ada di tubuh, mesti beda. Tapi kalau mengenai bentuk dan sebagainya ini saya kurang paham, soalnya saya nggak pernah uji sih, nggak pernah tes dan nggak Ini pernah yang- lihat. Ini hanya penegasan nih, Bu. Berarti rokok itu adalah racun. Iya. Teman-teman yang merokok, teman-teman remaja yang sekarang ini rokok, berarti itu sama saja dengan Memelihara ya, memelihara racun. racun dalam tubuh. Numpuk ya, numpuk racun dalam tubuh ya. Iya. Panennya kapan ya? Iya. Kalau udah muncul penyakitnya ya itu panen berarti. Padahal penyakitnya itu mungkin nggak cuma satu ya, Bu. Iya. Ada bahkan ini kalau desas-desus di masyarakat seperti kelenjar prostat itu juga dampak dari merokok. Itu kalau sepengetahuan itu benar. Kalau kelenjar prostat itu salah satunya karena juga dari timbunan yang karena dulu sebelumnya merokok. Kanker ya maksudnya ya. Iya. Kalau misal di kanker itu bisa juga bisa jadi dari kebiasaan tadi rokok. Dan perlu diwaspadai ya, rokok ini kan berefeknya tidak hanya bagi yang perokok ya, tapi Iya. juga dia di sekelilingnya. Nah, makanya jika kamu sayang orang yang ada di sekelilingmu ya, sayang dirimu sendiri ya, jangan merokok. Oh. Ini nambah satu ilmu lagi untuk teman-teman remaja, mungkin ada juga untuk bapak-bapak yang saat ini merokok, bahwa merokok itu ada dua kategori, perokok aktif dan perokok Perokok pasif. pasif. Mungkin saya tidak merokok ya, Bu, tapi kalau saya berdekatan dengan orang yang merokok, itu bisa jadi saya Perokok menjadi pasif. perokok pasif. Nah, terus pertanyaannya, bahaya nggak sih, Bu, yang untuk yang perokok pasif itu sebenarnya? Malah kan dari penelitian itu malah lebih bahaya orang merokok pasif loh daripada Oke. orang merokok aktif ya. Ini untuk teman-teman sahabat remaja, mungkin yang di rumah bapak ibunya merokok atau mungkin teman-teman merokok, itu perokok pasif juga Bahaya. Bahaya. Punya resiko dia lebih besar malah daripada perokok aktif. Iya. Bukan arti langsung wah saya jadi perokok aktif aja bukan seperti itu ya. Iya. Bahayanya tetap lebih banyak yang perokok pasif tadi ya. Perokok pasif itu apa? Orang yang menghirup asap rokok ya. Kalau yang perokok aktif itu orang yang melakukan orang yang kegiatan merokok. Nah, kenapa kok lebih beresiko orang perokok pasif ya? Karena di rokok itu kan ada filter ya untuk dia ujungnya rokok itu kan ya untuk menghambat supaya asapnya itu tidak banyak yang masuk ya. Bahkan ada yang rokok terus dikeluarkan lagi ya kan. Nah, sedangkan yang perokok pasif itu kan dia tidak mempunyai penghalang apapun untuk dia bisa menghirup asap rokok. Nah, makanya kenapa dia lebih berbahaya, lebih beresiko daripada perokok aktif. Bukan berarti langsung perokok aktif itu dia tidak mempunyai resiko, iya. Tetap dia mempunyai resiko, tetapi ternyata orang-orang di sekeliling kita itu ternyata juga mempunyai efek dampak dari perilaku kita yang merokok. Makanya tadi kalau mencintai diri sendiri dan orang yang kita sayang di sekitar ya kita jangan Merokok.
Oke. Ini juga yang berkaitan dengan bahkan sekarang itu ada juga rokok yang filter itu dikasih seperti mentol gitu ya, Bu, ya. Ini sangat luar biasa sekali dunia rokok ini, bahkan orang terkaya itu Dari rokok. Ini sebenarnya ini sangat ironis sekali, Bu. Cuman untuk teman-teman remaja, sekali lagi kita harus budaya sehat. Tadi ada dari Bulia, mencintai diri sendiri itu salah satunya adalah tidak merokok. Mencintai orang lain itu juga salah satunya tidak merokok. Iya, sama saja itu ya. Bahkan kalau misal bisa ya, ini kan remaja berkaitan sama percintaan dan sebagainya, janganlah cari pasangan yang merokok. Oke. Ya buat teman-teman. Buat teman-teman yang pacarnya mungkin merokok, mungkin doinya itu adalah perokok, tolong diingatkan, kalau kamu mencintai saya, maka kamu jangan merokok. Mungkin yang lebih ekstrim lagi, kalau teman-teman punya pacar perokok, putus aja pacarnya. Tapi teman-teman Pik siap mencarikan untuk orang-orang yang merokok. Kebetulan teman-teman Pik yang tidak merokok banyak yang jomblo, teman-teman. Oke, Kak, ada yang tanya lagi nih. Amin bacain dari Adina Entrepreneurship, adminnya bertanya nih. Bu Lia mau bertanya mengenai soal berhenti merokok. Sejauh apakah ada obat untuk menghilangkan kecanduan merokok? Ada nggak sih Bu obat kecanduan untuk menghilangkan rokok? Iya. Oke, terima kasih Mbak Fitria. Ini dimanapun Mbak Fitria berada, pertanyaan sangat menarik. Ini tadi yang dimasukkan adalah racun dalam tubuh, terus dia minta apakah ada obat untuk berhenti merokok? Iya. Sebenarnya ada sih, tapi ini harus resep dokter ya, dan ini biasanya lebih ke misal ke kejiwaan. Ya. Karena yang diobati itu untuk menghindari efek kecanduannya itu sebenarnya. Gitu. Tapi kalau misal pengen ya ini untuk berhenti merokok ya, tapi kalau misal udah berhenti merokok itu sebenarnya racun-racun yang ada di dalam tubuh itu sebenarnya sudah mulai hilang kalau kita misal berhenti merokok. Iya, dalam jangka apa gitu tubuh kita sudah mulai beradaptasi atau normal lagi ya. Yang tadi keganggu dari rokok, ketika kita berhenti merokok itu akan normal. Tapi untuk menghilangkan kita supaya berhenti merokok itu sebenarnya ada obatnya, dan itu diresep ke dokter ya, dokter spesialis seperti itu, dan itu menguranginya efek biar nggak candu, mengurangi efek kecanduannya, karena rokok kan itu candu banget ya. Kalau nggak merokok kan pasti alasannya wah nanti mah pusing, stres dan sebagainya. Nah itu kan karena sudah efek dari kecanduan itu kan. Oke, terima kasih. Nanti mungkin admin bisa menghubungkan dari orang yang sebelumnya merokok terus berhenti merokok, karena teman-teman Pik ada salah satu orangnya. Nanti mungkin bisa diceritakan pengalamannya mulai dari ketika dia merokok terus berhenti merokok. Nah ini sebenarnya alasannya sangat menarik. Nanti biar dihubungkan dengan adminnya berkenaan dengan sebelumnya merokok terus berhenti merokok. Nah nanti kenapa dia berhenti merokok nanti bisa di-sharingkan. Nah kita lagi masuk yang berkaitan dengan tadi Bu, berbagai macam penyakit. Bahkan saya juga membaca merokok itu bisa menyebabkan, nah ini buat teman-teman yang remaja belum punya istri, impotensi ya. Itu sebenarnya betul nggak sih Bu? Kalau memang betul, sekarang kan diganti merokok itu membunuhmu Bu. Nah, apakah memang ada kaitannya untuk merokok dengan impotensi sebenarnya? Iya. Jadi memang ya kalau kita lihat dari kandungan bayi yang merokok itu kan misal jantung, kanker, hipertensi, kemandulan kalau yang wanita ya. Itu memang ada, tapi kan zat rokok itu kan banyak sekali ya. Nah itu kan akan
akan mempengaruhi tadi ya organ yang ada di dalam tubuh, sirkulasi darah dan sebagainya. Dan mungkin bisa salah satu larinya itu ke itu tadi potensi itu. Jadi memang sangat bahaya sekali rokok ini ya dengan kandungannya yang beribu-ribu zat tadi ya. Nah itu bisa berpengaruh juga sama itu. Kalau wanita kan ya kemandulan, kalau laki-laki ya itu tadi. Oke, terima kasih. Berarti ini juga selain kaitannya dengan kesehatan, mungkin juga akan berkaitan dengan keturunan. sudah kesehatannya terserang, keturunannya juga terserang. Tapi kalau dari sepengetahuan Ibu juga, itu misal saya merokok, terus nanti saya punya anak, itu untuk penyakitnya bisa diturunkan atau tidak? Enggak ya, kalau rokok ini kan sakitnya lebih ke sakit penyakit tidak menular yang ditimbulkan ya, jadi tidak ada langsung bisa diturunkan tuh enggak ya, karena rokok ini kan juga salah satu perilaku ya, jadi mungkin ya nanti bisa nurunnya ke perilaku ya. Soalnya kadang anak itu mencontoh loh ya, mencontoh perilaku orang tua ya. Kalau orang tuanya merokok itu kan mesti anaknya nanti penasaran. Juga bahkan ada yang dulu pernah saya mendengar ya, penelitian ada yang pernah mengatakan kalau salah satu anak itu dia merokok itu salah satunya karena apa? Dia dari kecil itu sering disuruh bapaknya untuk beli rokok. Jadi kan dia sering beli, loh kok bapakku kok sering beli, mungkin seperti itu ya. Jadi kan penasaran nih sama benda yang dibeli. Nah, akhirnya kan coba-coba, nah itu ya terjerumus sama itu. Oke. Mungkin Pak Materi ada yang bertanya lagi nih, dari admin akan saya bacakan dari Devi Wulandari. Izin bertanya Bu Lia, apa yang dilakukan pemerintah atau Kemenkes untuk agar dan tindakan apa yang sudah diterapkan di wilayah Kecamatan Pabelan sendiri ini, merokok remaja tak semakin banyak? Oke, terima kasih Mbak Devi Wulandari atas pertanyaannya. Ini sangat menarik. Tadi Saudari Bu Lia menyampaikan tentang kawasan tanpa rokok. Mungkin ini ada enggak Bu pencegahan lain yang dilakukan dari puskesmas ini bisa di area Pabelan dalam mengatasi perokok-perokok ini? Kalau dari segi pemerintah ya, kalau mungkin kalau di Pabelan ini belum maksimal. Jadi kalau di kabupaten sendiri itu sebenarnya kita sudah ada perda ya. Perda tentang KTR yang tujuannya itu tadi sih, membatasi orang-orang yang merokok itu tadi. Kalau misal yang nanti inputnya itu semakin sedikit orang yang merokok ya, karena geraknya mereka itu dibatasi ya. Jadi di KTR itu kan ada tempat-tempat yang dilarang merokok, ya kan? Itu Perda nomor 4 tahun 2016 itu sudah dikeluarkan di Kabupaten Semarang. Cuma sampai saat ini realisasinya belum maksimal ya, karena mungkin sosialisasinya masih kurang. Makanya kita masih sosialisasi tentang KTR itu sendiri. Kemudian di KTR itu sendiri kan sebenarnya ada tempat-tempat yang memang dilarang untuk aktivitas rokok ya. Jadi KTR itu baik jual beli, produksi, iklan ya, bahkan kegiatan merokok itu di situ dilarang sama sekali di KTR. Nah itu salah satunya kan banyak sekali kayak di sekolah ya, di tempat kerja, di layanan kesehatan, kemudian di tempat bermain anak, ya kemudian di proses belajar mengajar, tempat bermain, proses belajar mengajar itu salah satunya anak ya Pak. Kemudian belajar, kemudian kesehatan itu sebenarnya dilarang, tempat kerja pun bahkan itu dilarang ya, tapi masih ditoleransi kalau tempat kerja ya. Itu dengan menyediakan tadi ruangan untuk merokok. Nah ini salah satu upayanya, cuma ya sampai saat ini itu kita belum maksimal untuk menerapkan itu. Masih ada lagi nih yang mau bertanya kepada para pemateri dan moderator, dari admin akan kami bacakan. Siti Aisyah bertanya, halo Ibu, saya mau bertanya Bu, ini kan bulan puasa Bu, nah momen pas buat mengurangi bahkan berhenti merokok Bu. Nah biasanya para perokok itu bilang kalau tidak merokok itu mulutnya rasanya
kecut. Nah, bagaimana Bu cara biar para perokok ini mengalihkan rasa kecut di mulutnya itu Bu? Dari Siti Aisyah, monggo. Oke, terima kasih Mbak Siti Aisyah di rumah, semoga puasanya lancar. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali dan ini kayaknya menjadi istilahnya sebuah problem nih Bu. Jadi kalau nggak ngerokok tadi banyak sekali masalah. Nek nggak ngerokok mending orang madang timbang orang ngerokok. Ini ada problem lagi kalau nggak ngerokok mulutnya kecut gitu. Mungkin dari Bulia bisa menyampaikan. Ya, sebenarnya hal-hal seperti itu tadi ya berkaitan sama sugesti tadi ya. Yeah. Maksudnya sugesti yang rokok ini nanti kalau saya tidak merokok saya stres dan sebagainya, mulutnya kecut dan sebagainya, itu sebenarnya adalah sugesti yang sudah ditimbulkan karena kita sudah kecanduan ya. Jadi kita harus tanamkan prinsip kalau merokok ini bahaya, ya mempunyai efek yang buruk sama tubuh. Jadinya efek kecut tadi itu ya bisa menghindarilah dengan permen atau mungkin langsung gosok gigi dan sebagainya, itu biar tidak kecut. Tapi aslinya alasan-alasan seperti itu tuh ya karena itu tadi sih, sugesti saja. Kalau rokok itu ya tadi kecut, stres, itu hanya sugesti. Tapi kita bisa menghindarinya dengan mungkin makan ya, makan terus mungkin ini ya untuk supaya tidak merokok tuh lakukan hal-hal yang positif ya. Tanamkan pada diri kalau rokok itu bahaya. Kalau kecut ya permen lah atau mungkin gosok gigi lah supaya tidak kecut ya. Tapi sebenarnya itu tuh hanya sugesti saja. Buktinya kan kita tidak merokok dari pagi sampai sore biasa saja kan, ya kan. Nah itu sebenarnya hanya alasan saja sih. Oke. Ini sangat menarik yang disampaikan dari Bulia. Tadi juga kebetulan ada pengalaman dari mbah saya itu. Jadi mbah saya itu dulu ngerokok, terus untuk berhenti ngerokok itu biasanya makan tempe, kalau enggak permen Davos. Ya, permen Davos itu. Ini enggak promosi. Halo untuk perusahaan permen Davos, ini enggak promosi, tapi boleh sharing ya. Iya. Ya, mungkin terima kasih dari Mbak Aisyah. Itu tadi tips untuk Mbak Aisyah mungkin juga. Dan ini sebenarnya ada lagi seperti ini Bu. Terkadang yang tadi dikatakan sama Mbak Aisyah tadi, di keluarga yang harusnya itu menjadi, misalnya sebagai contoh adalah kepala keluarga ya, harusnya sebagai kepala keluarga itu dia kan yang punya otoritas, kayak kamu nggak boleh rokok, kamu nggak boleh gini. Tapi faktanya justru kepala keluarganya lah yang merokok. Iya. Nah itu mungkin dari pengalaman Bu Lia yang mulai berkeliling, alasan tadi juga belum disampaikan Ibu, alasan orang itu tidak mau berhenti merokok selain kecut, kemudian yang tadi karena ketagihan, itu ada nggak Bu alasan lain selain itu? Ya itu tadi sih sebenarnya dia udah kena rasa tadi ya, rasa enaknya merokok, kecanduannya itu tadi sudah tertanam zat nikotinnya yang banyak sehingga efek canduannya itu sudah lumpuh. Iya. Bahkan orang yang ini cerita pengalaman ya, bahkan orang yang dia sudah berhenti itu dia masih ada loh rasa keinginan untuk merokok. Iya. Itu karena ya itu tadi sudah merasakan. Nah, jadi sebenarnya tidak ada hal yang mendorong untuk kenapa sih mau berhenti merokok, yaitu tadi karena sudah kecanduannya dari efek rokok itu. Jadi ini kayaknya terhubung ya, gabung ya, berbagi cerita. Ya, monggo, ini kebetulan kayaknya pengalaman tentang berhenti merokok ya. Mungkin bisa, halo Mas. Oke, bisa sharing ini kenapa, namanya siapa, terus bisa sharing bagaimana prosesnya Mas ini bisa berhenti merokok.
lebih baik berhenti merokok dan lebih cepat menghilangkan rasa candu tersebut. Sebenarnya kita juga pengen wawancara dengan Mas Adam ini, tapi kemungkinan karena delay komunikasi live IG-nya. Jadi terima kasih untuk Mas Adam atas testimoninya. Berkaitan ini berarti perlu penekanan lagi ya, Bu Lia, berkenaan dengan sebenarnya rokok itu hampir seperti dengan sugesti, hampir mirip dengan sugesti. Mungkin dari Bu Lia bisa memberikan tips juga untuk Mas Adam. Ini kebetulan karena masih muda, masih muda. Kumpulannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulannya dengan teman-teman yang merokok. Ini untuk tipsnya agar dia tetap istiqomah dalam bahasa religinya adalah istiqomah. Ini mungkin bisa disampaikan secara langsung. Iya. Sebenarnya menarik sekali ya Mas Adam ini ya. Tadi dia perokok aktif terus bisa berhenti merokok ya. Nah ini sebenarnya patut dicontoh ya. Dan dia merasakan efeknya tadi ya, dari berhenti merokok dia kelihatan lebih sehat dan sebagainya. Nah ini yang patut dicontoh. Kemudian untuk yang tadi dia merokok terus berhenti merokok supaya tetap istiqomah ya, yaitu tadi tanamkan bahasa sudah berniat berhenti merokok ya, niat. Terus kalau misalnya ada teman-temannya yang tetap merokok ya bilang aja kalau saya bukan perokok, misal ditawari. Biasanya kalau nongkrong kan yang jadi bahan sarananya itu rokok ya, salah satunya ya berhenti merokok. Kalau enggak ya, kalau misal teman-temannya merokok ya kita hindari dulu ya. Oke. Dan juga satu lagi, tanamkan ya bahwa rokok itu berbahaya sekali bagi tubuh. Jadinya semakin kita menanamkan tadi. Dan satu lagi, lakukanlah hal-hal positif ya. Biasanya orang merokok itu karena dia ini loh kegiatannya kurang ya, jadi nganggur, dia mau ngapain, nongkrong, biasanya sering ngelamun, jadinya rokokan biar gak stres tuh tadi ya, ujungnya kan seperti itu. Jadi lakukan hal positif, tanamkan dalam diri kalau rokok itu bahaya. Kemudian niatkan kalau saya memang berhenti merokok untuk hidup sehat. Kalau ditawari jangan mau, katakan tidak kalau saya memang tidak perokok. Dan sebisa mungkin hindari ketika teman-teman itu merokok. Oke. Ini mungkin dari admin ada pertanyaan kah? Kayaknya ada pertanyaan. Nggak ada. Sanksi? Ini ada. Ini ada pertanyaan Ibu dari Mbak Fitria. Pertanyaan adalah, dan apakah ada sanksi yang diberikan dari petugas kesehatan? Oh, berarti kalau tadi yang disampaikan itu adalah tindakan preventif, artinya hanya sekedar himbauan, bukan sampai pada ranah aturan yang sehingga mendapatkan, kalau orang mungkin mendapatkan ganjaran. Ini sebenarnya sanksinya ada nggak sih Bu? Dan perlu nggak sih sebenarnya untuk negara atau pemerintah itu memberikan sanksi untuk yang merokok? Mungkin bisa disampaikan. Iya, sebenarnya kalau dari kami wewenang misal sanksi dan sebagainya itu bukan wewenang kami ya. Kami itu lebih ke promotif, preventif, mengedukasi ya, mengajak masyarakat. Tapi kalau kita mengacu sama KTR ya, lagi-lagi Perbup yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Semarang nomor 4 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok, sebenarnya di situ sudah ada sih terkait dari sanksi ya. Kalau memang itu benar-benar diterapkan ya. Sanksinya itu ada administratif, ada berupa administrasi ya, teguran, lisan, tertulis, baik pemberhentian sementara dan sebagainya. Ada juga yang bahkan sanksinya itu dikurung selama 3 bulan atau denda 50 juta. Ya. Itu kalau memang benar-benar diterapkan itu sangat bagus. Kemudian apakah sebenarnya itu sanksi itu sangat penting diperlukan apa enggak sih ya? Sebenarnya kita ada ya sifat manusia ya, kita tahu ya, kadang kita dipaksa itu baru bisa berubah ya. Jadi kita mengikut keadaannya dulu ya, mengikut melihat kalau memang sanksi itu, kalau memang kita harus terpaksa diberikan sanksi untuk bisa merubah ya, itu baik-baik saja. Kalau memang sanksi sepertinya malah tidak bisa merubah, malah semakin runyam ya, kita harus melakukan pendekatan yang lain. Jadi dilihat
seberapa urgennya sanksi itu diberikan untuk bisa merubah perilaku seseorang. Oke. Ini saya punya gagasan menarik, Ibu. Mungkin Bu Lia dan juga dari Puskesmas nanti bisa nggak Bu? Misalnya seperti ini Bu. Kalau dalam narkoba itu ada duta anti narkoba, tapi belum ada duta anti merokok. Jadi untuk yang duta anti merokok ini, apakah mungkin bisa direalisasi? Ini sebenarnya harapan pribadi sih Bu, tapi barangkali kalau dari Puskesmas ini ada menjadi inisiasi mungkin paguyuban di ranah nanti kabupaten, bahkan mungkin diteruskan sampai tingkat pemerintah pusat, mungkin tidak Bu. Jadi ada duta anti merokok. Ya, itu mungkin dari Bu Lia bisa memberikan tanggapan ini di pribadi sih Bu. Iya. Sebenarnya terima kasih ya, ini sangat masukan yang sangat bagus sekali. Ya kalau itu sebenarnya tergantung sih ya. Maksudnya kita juga bisa mengadakan tentang duta anti anti rokok seperti itu, kalau memang itu diperlukan bisa saja kita laksanakan. Kemarin juga ada kok di sini beberapa di Puskesmas mana itu juga ada dia membuat duta anti rokok. Tetapi ya kita harus dipikirkan matang dulu ya, nanti kayak duta anti rokok itu nanti dia harus bagaimana, seperti apa. Tapi ini menjadi masukan yang sangat bagus sekali loh buat kami ya, nanti kami pikirkan ya mengenai duta anti rokok ini. Iya. Kalau membahas tentang rokok ini memang tidak ada habisnya Bu ya. Karena faktanya memang sampai dengan saat ini kalau dari trennya ini naik atau turun? Naik ya, dari trennya itu naik. Bahkan saya pernah membaca berita ini, bahkan ya pajak rokok itu dinaikkan untuk mengurangi ini anak-anak remaja yang merokok ya. Jadi kan kalau pajak rokok naik berarti kan harga naik nih. Jadi untuk anak-anak membeli atau mengakses rokok itu kan susah. Tapi ya itu tadi, ini harus kerjasama kita semua ya. Nah ini kita juga minta bantuan nih anak-anak remaja ya, khususnya dari PR remaja ini kan yang seleting ya, maksudnya ajaklah ya untuk teman-temannya kalau ada yang merokok ya berhenti merokok, dibantu kami untuk ngedukasi ya tentang bahaya merokok, kemudian apa sih yang didapatkan ketika kita berhenti merokok, seperti itu. Yang jelas kan kualitas hidup kita lebih baik daripada kita merokok. Oke. Bisa kerjasama terus nih ya untuk memerangi. Ini Bu Lia ini bijak sekali orangnya. Ini orang yang bijak terus santun. Ini kita masih ada waktu kira-kira untuk teman-teman remaja itu adalah 10 sampai 15 menit. Nanti setelah ini ada, sebelum kita tutup, ada hiburan dari Gending Arjuna. Ini nanti kita juga tampilkan dari artisnya. Ini kebetulan artisnya nanti suaranya itu suara atasnya Mas, ada nggak ya? Kalau nggak ada ya sudah, mentok di Mas sekian karat aja. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau belum ada pertanyaan? Ngasih masukan juga boleh nih, maksudnya Bu tolong dong untuk berkaitan rokok ya, atau mungkin sama yang lain nggak apa-apa, untuk Puskesmas semua ngasih masukan juga nggak apa-apa nih buat anak remaja. Kira-kira mau apa, seperti tadi dari Mas Reza kan, Bu gimana kalau kita buat duta anti rokok, nah, seperti itu ya. Nanti segala masukan kami tampung ya, nanti kita pikirkan untuk tindak lanjutnya apakah nanti bisa direalisasikan apa enggak ya, itu nanti kami pikirkan. Nah, kalau ngasih masukan nggak apa-apa nih, masukan aja. Kita kan sharing ya. Iya Bu. Mungkin dari saya sih Bu, saya malah nggak apa-apa deh, malah makasih sekali loh. Agak-agak sedikit tanya Bu untuk penjelasan berkenaan dengan sosialisasi KTR di Karang Taruna. Nah, itu bisa nggak sih Bu sebenarnya Karang Taruna itu membuat sosialisasi, terus dari pendanaannya itu ini masuk birokrasi sih Bu. Itu pendanaannya kalau dari Puskesmas sendiri itu desa itu bisa nggak sih Bu sebenarnya menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan tentang sosialisasi anti rokok? Anti rokok iya. Tapi dari desa ya Bu? Dari desa. Iya. Sebenarnya kalau misal memang itu penting urgent, sebenarnya nggak apa-apa ya. Di desa itu kan
ada komunitas ya, kelompok-kelompok ya, itu bisalah aspirasinya itu disampaikan ke Pemdesnya ya, siapa tahu nanti kalau misal desa punya apa namanya dana itu bisa dialihkan ke situ gitu. Jadi kalau dari Puskesmas kan memang kita berkaitan sama mungkin dari aspirasi, dari data ya, berdasarkan data apa masalahnya kita, kalau misal kita ada dana tetap kita akan mengadakan kegiatan itu. Tapi kalau dari pemerintah desa sendiri ya itu tadi harus memberikan masukan ke pemerintah desanya untuk, Kak, kalau saya ada minta kegiatan ini karena masalahnya ini, latar belakangnya ini, kasusnya seperti itu, mungkin kalau memang desa ada dananya mungkin bakal disetujui. Karena apa, kan kita jelas ya sasarannya siapa, tujuannya apa, kita mengadakan kegiatan itu karena apa ya, mungkin aspirasi seperti itu kalau memang penting malah bagus. Oke, itu nanti buat teman-teman yang Karang Taruna, kalau semisal butuh pemateri tentang rokok nanti juga bisa ke Puskesmas. Kalau tentang desa, teman-teman bisa mengajukan ini, khususnya aktivis-aktivis Karang Taruna maupun organisasi yang ingin mengekspresikan untuk kampanye anti rokok, itu nanti bisa konsultasi dengan desa. Kemudian juga bisa nanti dengan teman-teman PIK Remaja Arjuna. Sama satu lagi ya, ini dari kami ya, kalau memang ada mempunyai kegiatan yang itu membutuhkan sosialisasi ya, tapi nggak ada dananya Bu, itu gimana ya? Nggak apa-apa kalau misalnya memang adik-adik membutuhkan pemateri ya dari kami, itu adik-adik nggak apa-apa, tinggal surat aja ya. Nggak usah pakai dana. Kalau adik-adik kan biasanya kumpul aja seneng ya, dikasih edukasi kan senang. Nggak apa-apa, menghubungi kami aja gitu, asalkan ada, yang penting kami ada permintaan tertulis, itu nanti insya Allah kami upayakan untuk kami bisa mengisi di tempatnya aja. Oke, ada mungkin dari peserta ada pertanyaan? Admin sih Kak mau kasih saran, mungkin buat gerakan planisasi untuk warung atau stiker untuk warung tidak melayani pembeli rokok dari anak usia umur di bawah, intinya anak masih sekolah. Jadi mungkin di warung-warung itu kita membuat gerakan stiker untuk ditempelin di depan warung, tidak menerima pembeli rokok yang masih anak sekolah. Itu mungkin salah satu menjadi gerakan dasar kita menyadarkan warung kita tidak semua rokok dijual bebas, jadi ada batasan untuk anak-anak tidak boleh membeli rokok. Itu juga solusinya bisa jadi solusi. Ada anak kalau mau beli juga sudah lihat, oh enggak ngedol rokok, ngocak cili, mungkin bisa seperti itu. Dan warung juga kita gerakan untuk sama-sama memerangi generasi-generasi ke depan dia tidak jadi perokok. Itu. Terima kasih Kak. Mungkin ini sangat menarik dari Bulia, nanti juga minta tanggapan dari rekan Ricky yang di PIK Arjuna. Ini berkenaan dengan mungkin dari Puskesmas Ibu. Ini tanggapannya, kalau semisal Puskesmas ini ada sebuah program tentang pelangisasi, mungkin kalau pelang enggak, tapi stiker ya, sebatas stiker itu ditempel di warung-warung, itu mungkin nanti bisa menjadi influencer atau gerakan anti rokok yang diawali dari Puskesmas semua. Mungkin tanggapan dari Bulia? Kalau itu berarti mungkin kita harus gaknya Puskesmas ya, Puskesmas, karena itu kan melibatkan banyak orang ya, maksudnya melibatkan banyak orang, jadi mungkin harus kerjasama dengan berbagai ya, komitmen bersama dulu ya, kerjasama dengan lintas sektor yang ada di sekitar situ ya. Karena itu kan efeknya ke pribadi yang pemilik warung ya. Nah itu jadinya memang itu, tapi itu masukan juga bagus sih, tapi ya itu kerjasama bareng ya, nggak mungkin cuma Puskesmas saja gitu, karena itu ya berkaitan sama yang pemilik warung ya kan, kemudian komitmen di pemerintah setempat yang kita gunakan untuk gerakannya itu. Nah itu, tapi pernah saya ikut dulu kunjungan, itu memang ada pemerintah setempat itu memang di sana dilarang ya,
kalau ada kegiatan itu menyediakan rokok. Kemudian warung juga tidak boleh berjualan. Itu memang ada, berarti kan ada komitmen antara memang dari petugas kesehatan, dari pemerintah. Nah itu marilah kita, maksudnya kalau dari kami ya, kalau dari saya pribadi, yaitu harus komitmen bersama untuk kegiatan tersebut. Tapi itu bagus sih kalau memang itu benar-benar diterapkan. Oke, terima kasih untuk pertanyaan atau mungkin masukan dari rekan Ricky Febriansa. Ini waktu sebentar lagi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, oke, untuk teman-teman semua dimanapun berada, tetap stay tune karena setelah ini masih ada perform dari Gendeng Arjuna dan juga dari Desti Wayuningsih. Namun sebelum kita tutup kegiatan hari ini, Bu Lia, ini mungkin Bu Lia bisa memberikan pesan untuk ke teman-teman remaja tentang bahaya rokok. Mungkin juga nanti untuk pencegahan, terus nanti mungkin juga dari puskesmas nanti bisa menyampaikan. Monggo Bu Lia. Iya, kalau dari kami ya tanamkan ya bahwa rokok ini benar-benar berbahaya ya. Jangkanya tidak semata-mata jangka pendek itu langsung kita rasakan ya. Efeknya itu 10 tahun, 15 tahun yang akan datang ya. Baru kita akan merasakan efek dari bahaya merokok itu sendiri. Kemudian untuk adik-adik, teman-teman ya yang belum merokok, janganlah coba-coba untuk merokok. Yang sudah merokok karena masih muda, berhentilah merokok sebelum nanti jadi perokok yang benar-benar kecanduan merokok ya. Seperti itu. Dan kami mengajak juga untuk adik-adik, ayo kita semuanya lindungi generasi bangsa masa depan dari ancaman rokok ya. Oke, terima kasih Bu Lia. Mohon maaf atas ketidaknyamanan Bu Lia, kami undang di sini untuk kegiatan ini, dan ini semoga menjadi kegiatan rutin kita. Kami mengundang teman-teman, kami mengundang Bapak Ibu dari Puskesmas, dari Lintas, dari pembisnis dan lain-lain untuk mengisi PIK Arjuna ketika di pandemi ini. Oh ya, berkaitan dengan pandemi Ibu, mohon maaf, mungkin juga bisa disampaikan informasinya yang terkini agar teman-teman tetap di rumah, tetap teman-teman dengan protokol kesehatan. Mungkin bisa disampaikan Bu. Pesan lagi ya, karena kita situasinya saat ini masih menghadapi pandemi COVID ya, ini belum berakhir pandeminya, kasusnya masih ada. Jadi saya ingatkan lagi untuk tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan ya, dengan 5M. Apa itu? Pertama, memakai masker ya, pakai masker itu harus benar loh, dari ujung hidung sampai bawah dagu ya. Tidak boleh pakai masker hanya mulutnya saja yang ditutupi, tapi hidung sampai bawah dagu. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun sesering mungkin atau menggunakan hand sanitizer kalau misal kita keluar ya, kita tidak menemukan sarana cuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan berdesak-desakan. Dan yang kelima, menghindari mobilitas. Atau kalau tidak penting banget, tidak usahlah bepergian ke mana-mana, termasuk mudik ya. Ini kan pemerintah kabupaten ini udah mengeluarkan larangan ya untuk kita bepergian ya. Jadi kalau kita menyayangi keluarga yang ada di sana ya, supaya tidak tertular dan sebagainya, dan tidak menyebarkan penyakit COVID kemana-mana, ya lebih baik kita silaturahminya lewat online ya. Tidak mudik bukan berarti kita memutus rantai silaturahmi ya. Kita bisa lewat online, video call dan sebagainya, karena memang zamannya sudah era digital. Jadi kita tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga yang di sana meskipun tanpa mudik. Saja ya teman-teman ya. Dan saya juga mau ngucapin nih pada anak PIKR yang terima kasih banyak pokoknya yang sudah mengundang kami ya untuk sharing, berbagi, ngobrol bareng tentang bahaya merokok. Diharapkan informasi yang kita sampaikan ini dapat memberikan manfaat ya, manfaat bagi yang mendengarkan, manfaat dari PIKR, dan semoga kedepannya kita bisa terus bekerja sama untuk mengedukasi, mengajak masyarakat khususnya di bidang kesehatan ya, untuk mencegah penyakit yang ada di wilayah
pilih. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Sekali lagi Ibu, jangan kapok dengan teman-teman Pik Arjuna. Beginilah kita adanya Ibu. Semoga ke depan kita tentunya sebagai generasi remaja kita punya rencana. Oke, untuk teman-teman yang di rumah, sekali lagi dari kita, saya dan Bulia sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga kita senantiasa dibarengi kesehatan, diberikan keselamatan. Remaja yang sehat adalah remaja tanpa narkoba. Remaja yang sehat adalah remaja yang memiliki rencana. Remaja yang sehat adalah remaja yang memahami merokok itu berbahaya. Terima kasih dari kami. Makasih Maju kita banyak. semua, maju Indonesia. Makasih banyak, Oke. sukses selalu. Selanjutnya dari Gending Arjuna mungkin untuk bisa menyiapkan lokasinya dengan spot musiknya. Oke, terima kasih. Videonya terputus sampai akhir ya Mas. Oh, Ya wis kalau saya mari kita latihan. Tak simpen sih. di save sih. Kamu terang ngomong. Mas tak save gitu ya. Nang save. Ketok iki dianu dulu ketok iki Bu, diberhentikan cek baru di save. Di save. Terus Mas, save iki piye to Mas? save-nya gimana yo? Video. Taman. Betul aplikasi Bu. Enggak, langsung. Kita iki biasanya langsung iso kok. Aku nggak tahu ada. Apa? Nak nge-save ya Mas Riki? Nge-save. Heeh. Biasanya ada. Bagi aku raya dibagikan IGTV, nanti download dari IGTV. Oh, bagikan ke itu Bu. Kita Panah sing itu, Bu. sing tadi bagikan ke Gini ya ini Bu. Panah, Mau live coba yang juga, panah. ora Mas. Heeh. Ya Mas ada. Tak lihat dulu apa mandek dulu. Oh aku nggak pulsa. Salin tautan. Di IG baru nggak bisa nge-share. Oh gitu. Gini itu udah pembaruan, saya ada gambar messengernya ya. Bisanya dibagikan di IGTV Bu, nanti downloadnya pakai Musta. Nah mana? Bagikan IGTV-nya mana? Musta Story. Tak kembalikan dulu ya Bu. Iya. Itu belum dengan Mas. Oh ini Ibu lihat kami Oh enggak, iki Mau mau live Mas. lihat, live. live sendiri. Iki masih videonya masih ditambah